Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan langkah awal untuk membuka usaha seluler, karena ada beberapa teman-teman yang tanya tentang modalnya berapa. Nah, sebetulnya kalau untuk modal itu tergantung di kita mau bukanya di mana. Jadi yang paling penting kita harus tahu langkah-langkah yang harus atau yang dibutuhkan buka usaha seluler itu seperti apa. Yang pertama mungkin saya sebutkan di sini tempat. Jadi kita butuh tempat untuk berjualan ya. Yang kedua, setelah ada tempat kita belanja yang namanya perlengkapannya etalase. Ada etalase, RAM itu untuk cantolan aksesoris. Kemudian yang ketiga, kita harus punya HP Nokia yang harga 100 ribuan dan HP Android. Kemudian yang keempat, kita daftar aplikasi. Untuk transaksi. Yang kelima, baru kita belanja. Nah, sebelum memasuki ke belanja, saya ingin menjelaskan dulu mengenai tempat. Jadi sebetulnya tempat itu menyesuaikan budget modal kita ya. Misalnya kita punya modal hanya kisaran 2 sampai 5 juta, maka berarti kita tempatnya kemungkinan besar kalau kita tidak nyewa lapak di depan rumah orang seharga 200 ribu per bulan, kita ya jualannya di depan rumah kita sendiri. Nah, otomatis kan nggak mengeluarkan biaya lagi. Dan yang ketiga kita sewa kios. Dan yang keempat, kita sewa tanah. Nanti kita dibangun kios tersebut. Misalnya kita nyewa 5 tahun, kita bangun kios tersebut sesuai desain yang kita inginkan. Nah, kembali yang kedua ini etalase. Nah, etalase ini tergantung kebutuhan kita. Kalau kita misalnya buka counternya tahap awal tuh modalnya kecil, ya kita beli etalase 1 dulu, maksimal 2 nanti dibentuk L. Supaya lebih mudah untuk menyusun atau menatanya. Kemudian selanjutnya kita misalnya di depan rumah kita sendiri sama, beli 1 atau 2 dulu. Kemudian yang ketiga, kita sewa kios. Nah, sewa kios ini usahakan cari tempat yang strategis, usahakan tidak usah terlalu besar-besar kiosnya, tapi tempatnya itu kiosnya kecil tapi strategis. Antara lebar ke dalam itu cukup maksimal tuh 3 meter ya. Jadi kalau kita lebih kebesaran tuh malah susah nanti. Jadi ya kalau untuk usaha counter tuh lebih baik memanjang menyamping. Jadi memanjang menyamping supaya kelihatan lebih mudah untuk menatanya, desainnya. Kemudian sewa tanah. Nah, sewa tanah nanti dengan kita mau nyewa mencari tempat strategis, ini bakal ada tempat yang kemungkinan akan berkembang. Nah, kita sewa tanah, kemudian kita bangun, nanti desainnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya nerusin belanja etalase tadi sama dengan baik kita nyewa lapak di depan rumah orang maupun di depan rumah kita sendiri, ataupun kita nyewa kios. Nah, nyewa kios sesuai yang kita butuhkan, mau beli 2 ataupun 3 tergantung di budgetnya. Nah, terus kemudian untuk etalase, kalau biasanya itu kalau misalnya kita nyewa tanah itu biasanya karena desain kios yang kita bangun itu sesuai yang kita inginkan, maka etalase pun biasanya sesuai yang kita inginkan. Etalasenya kita pesen, jadi nggak beli udah jadi, nggak pesen sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, kita harus punya HP Android plus HP jadul yang untuk transaksi. Jadi HP biasa, HP yang Nokia lama itu sama HP Android untuk daftar aplikasi, transaksi, all operator, dan nembak data. Di sini
perlu saya kasih tahu ya untuk masalah counter itu sama lah dengan orang-orang buka usaha kelontongan. Begitu kita udah buka, itu otomatis nanti ada sales-sales yang datang. Jadi yang pertama nanti misalnya kayak ada dari Telkomsel, dia akan membantu membuatkan chip. Misalnya nama counter kita Damai Sel. Nah, Damai Sel itu nanti dibuatkan chipnya. Jadi chip Telkomsel. Terus nomor 2 chip Indosat, misalnya dibuatkan chip Indosat. Nomor 3 SL dan seterusnya. Nanti kita dikasih chip. Nah, chip ini untuk membantu kita untuk transaksi, baik untuk nembak data maupun nembak pulsa. Nanti sales yang akan menjelaskannya lebih detail. Jadi begitu kita udah buka, otomatis mereka udah tahu, nggak perlu diundang, otomatis mereka datang sendiri dan mereka membantu kita menjelaskan materi-materi yang setiap ada penambahan materi. Jadi buka counter itu nggak sulit karena kita belajarnya sambil jalan. Dan yang keempat, daftar aplikasi. Nah, aplikasi itu banyak sekali. Kalau saya pakainya e-belanja dan Propana. Untuk lebih lanjut nanti bisa hubungin WA saya. Jadi ini atau PayPass. Jadi di Google browsing itu banyak sekali sekarang aplikasi pendaftaran. Jadi tinggal milih, mau tergantung lokasinya di mana gitu. Tapi kalau kayak PayPass dan Propana dan e-belanja itu kayaknya udah nasional. Jadi di mana-mana bisa. Kemudian untuk belanja. Nah, belanja tahap awal yang pertama mungkin SP reguler, kemudian SP data, kemudian voucher fisik, kemudian aksesoris. Nah, untuk SP reguler ini diperbanyak nggak apa-apa, biasanya masa aktifnya lama untuk memenuhi etalase. Kemudian untuk SP data itu usahakan nggak usah banyak-banyak dulu, dikira-kira aja. Mungkin satu item itu 5 pieces dulu. Kemudian voucher fisik sama, nggak usah banyak-banyak, yang penting lengkap. Satu item 3 pieces sampai 5 pieces dulu. Kemudian aksesoris yang pokok-pokok seperti kabel data, USB, dan charger, kemudian desktop, kemudian handset diperbanyak nggak apa-apa karena ini musim orang belajar online. Jadi itu ya teman-teman untuk tahap awal persiapan untuk buka usaha seluler. Jadi sebetulnya tidak susah, tidak ribet, tergantung di kita, budget kita berapa. Kalau budget kita 2 juta sampai dengan 5 juta, berarti kita bukanya itu di depan rumah kita sendiri atau kita sewa tanah kosong pinggir jalan, kita modal payungan pakai etalase 1,5 meter, ataupun kita nyewa lapak di depan rumah orang gitu. Tapi kalau kita modalnya 10 sampai 15, ini udah berani nyewa kios. Tapi kalau kita punya modal 20 sampai 50 juta, di sini kita udah berani nyewa tanah, kita desain semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita punya modal yang maksimal, itu nanti brandnya, gregetnya itu jauh lebih besar. Jadi gitu. Oke teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat WA saya ataupun komen di bawah video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.